Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Ranin Kemaris dari SMP N1 Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini saya ingin berbagi bersama-sama dalam aksi nyata kedua saya mengenai kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, mari kita sama-sama saksikan, berbagi bersama dan menginspirasi bersama tentang apa sih itu kurikulum, kemudian kenapa begitu signifikan sekali perubahan kurikulum, dan apa yang membuat pendidikan kita harus merubah kurikulum. Simak ibu guru sekalian, pada topik kedua ada dua modul. Modul pertama tentang kurikulum dan modul kedua tentang kurikulum Merdeka. Mari kita sama-sama membahas dan berbagi bersama mengenai informasi yang sudah kita pahami. Pertama, kurikulum. Apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah sebuah titik awal sampai titik akhir proses pelajaran murid, merupakan panduan bagi kita dalam menjalankan pendidikan di sekolah. Oleh karenanya sangat fundamental sekali. Itu merupakan jantung pendidikan karena di sana diatur semua segala bentuk rupa proses pembelajaran. Kemudian kenapa harus berubah kurikulum? Di saat kita sudah nyaman dengan apa yang ada sebelumnya, kita sudah merasa bahwa saya sudah menemukan ritme pembelajaran selama ini. Kenapa tiba-tiba kita diterpa lagi oleh isu perubahan kurikulum? Seperti itu ya. Karena banyak sekali pertanyaan miring. Wah, jangan-jangan ini gara-gara ganti menteri kita ganti kurikulum. Oleh karena itu, sama-sama kita berpikir, kita terbuka. Memaknai perubahan kurikulum itu biasanya dianggap sebagai hal yang merepotkan oleh para guru. Karena biasanya kita akan disibukkan dengan soal-soal administrasi yang baru, hal-hal baru, istilah-istilah baru. Mungkin itu yang membuat kita sama-sama merasa tidak diuntungkan atau merasa direpotkan. Padahal sejatinya pendidikan itu sangat tergantung pada kurikulum, dan seperti saya bilang tadi bahwa kurikulum merupakan jantung pendidikan. Maka kurikulum seperti apa yang baik untuk kita itulah yang mendasari perubahan kurikulum menjadi apa yang kita hadapi sekarang, kurikulum Merdeka. Karena kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kita beradaptasi. Segala perubahan kurikulum dari zaman dahulu kala pun dilakukan perubahan hanya satu, untuk membawa ke arah kebaikan, dan satu, kita menyesuaikan ke perkembangan zaman. Kita mengadaptasi zaman sekarang. Dulu mungkin perkembangan teknologi belum secanggih sekarang luar biasa canggih. Mungkin anak-anak zaman dahulu ceritanya hanya sebatas dokter, polisi. Sekarang mungkin mereka menemukan hal baru, impian baru. Saya mau jadi content creator misalnya, saya mau menjadi YouTuber, saya mau menjadi seorang gamers, dan semua hal-hal itu adalah hal-hal yang positif. Karena apa? Itu terbuka, itu ada sekarang, dimana itu nggak akan ada, itu nggak ada pada zaman dahulu. Jadi itulah kenapa kita harus mengimbangi pendidikan dengan kurikulum yang baru untuk memasukkan hal-hal yang belum ada sebelumnya, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah input positif. Rekan-rekan sekalian, kita sadari bahwa kurikulum Merdeka merupakan wadah utama kita, wadah inti kita yang memayungi kita. Kemudian kita juga diberikan keleluasaan, yaitu untuk memilah dan mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan daerah kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan sekolah kita masing-masing, yang dinamakan dengan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, di mana kita bisa menyesuaikan keadaan geografisnya, sosialnya, budayanya. Itu semua membuat kita merasa dibuat nyaman, merasa nyaman, karena kita tidak mungkin menyamaratakan semua kebutuhan anak didik di setiap pelosok Indonesia. Oleh karena itu, ini adalah hal yang baik karena kita diberikan sebuah keleluasaan untuk merubah sesuai kebutuhan kita, sehingga kita bisa menyesuaikan apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Dan tentu sekolah A dengan sekolah B pasti berbeda, apalagi berbeda daerah, berbeda provinsi, tentu akan ada perbedaan juga. Oleh karena itu, menurut saya perubahan ini baik. Perubahan ini merupakan perubahan yang memang harus dilakukan karena kita membutuhkannya. Jadi tidak ada hal yang perlu kita takutkan dengan perubahan kurikulum ini. Ini adalah hal yang baik dan kita memang membutuhkan ini, karena zaman kita berubah, maka kita perlu melakukan perubahan, dan perubahan untuk kebaikan itu baik. Oke, akhirnya saya rasa cukup
untuk sharingnya pada kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita sama-sama terus mau belajar, terus mau berproses, dan semoga sama-sama ini menjadikan kita sebagai guru yang tetap dinamis, mengakui perubahan dan mengikuti perubahan untuk kebaikan. Terima kasih. Saya Ren Kemaris. Mohon maaf atas kesalahannya dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.